Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, henti-hentinya kita memuji Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kesyukuran inilah yang mengokohkan nikmat yang ada, menghadirkan nikmat yang belum ada, yang bisa menyelamatkan kita dari bala bencana. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sedayana dalamang, alhamdulillah. Dacan karunduh, dacan. Ya. Kita akan melanjutkan kajian Asmaul Husna nomor ke berapa? Nomor sekian. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Nah, sekarang kita bahas Al-Quddus. Ya. Kita menemukan ayat yang berbicara tentang Al-Quddus ini, diantaranya surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Itu di surah Al-Hasyr ayat 23. Allah itu dan tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Malik, yang maha merajai, Al-Quddus. Kita temukan juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil quddus. Jadi kita temukan minimal 2 di surah Al-Jumu'ah di bagian awal, lalu di surah Al-Hasyr. Dan hal yang menarik Bapak sekalian, Al-Quddus ini di 2 ayat diletakkan, disimpan setelah Al-Malik. Ya. Jadi kedua ayat ini sama. Setelah Al-Malik, Al-Quddus. Kita nanti bisa merasakan susunan ini ketika memahami makna Al-Quddus. Al-Quddus ini makhudun min qudsi. Ya. Qaddasa, at-taqdis. Nazahahu wa ab'adahu anissu ma'al ijlal wa ta'dim. Mensucikannya dan menjauhkannya dari keburukan serta membesarkannya dan mengagungkannya. Jadi Al-Quddus itu mensucikan. Mensucikan Allah dan menjauhkan Allah dari keburukan-keburukan. Disertai dengan membesarkannya dan mengagungkannya. Mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak baik. Kita temukan juga Bapak sekalian, Al-Qurtubi mengatakan Al-Quddus Al-Munajjah an kulli naqsin wa tahir an kulli aibin. Kudus itu yang disucikan dari setiap kekurangan, yang bersih dari setiap cacat.
Jadi suci dari kekurangan, bersih dari cacat, dari aib. Ini makna kudus menurut Al-Qurtubi. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan Al-Quddus Al-Munazzah min kulli syarrin wa naqsin wa aibin. Kudus itu yang disucikan dari setiap keburukan, dari setiap kekurangan, dari setiap aib kecacatan. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada keburukan, tidak ada kekurangan, dan tidak ada cacatnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita membaca Al-Malik disertai dengan Al-Quddus, Maliknya Allah ini disertai dengan Al-Quddus, karena di manusia yang jadi raja manusia itu, karena merasa dia berkuasa, itu muncul kadang sifat kezalimannya, muncul kadang sifat penyiksaannya. Merasa berkuasa lalu muncul sikap keakuan dan memutuskan sekehendaknya, sehingga menzalimi setiap masyarakat yang di bawah kekuasaannya. Itu bisa jadi di raja manusia. Ada ya tongkam mana? Halo? Pokoknya nama tongkam mana pikirannya? Ya mah raja manusia. Jadi raja manusia mah punten Bapak tidak ada yang sempurna. Aya wae kekurangan. Terus tuh? Dia berkuasa. Satu sisi dia memiliki sifat adilnya, tapi di sisi lain dia memiliki sifat zalimnya. Satu sisi dia memiliki kasih sayang, tapi sisi lain dia memiliki sifat kekejamannya. Mungkin begitu. Nah, itu tidak berlaku ketika Al-Malik dilanjutkan dengan Al-Quddus. Karena Allah itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang bersifat aib. Tidak adil itu, zalim itu aib. Zalim itu kekurangan. Zalim itu keburukan. Dan Al-Quddus bersih dari keburukan, bersih dari kekurangan, bersih dari aib kecacatan. Maka Allah Raja yang adil, yang jauh dari kezaliman. Allah Raja yang maha pengasih, yang jauh dari kesewenang-wenangan. Inilah makna Al-Quddus. Dia memiliki sifat adil yang jauh dari zalim. Dia memiliki kasih sayang yang jauh dari, kira-kira lawan kasih sayang apa? Kekejaman. Ya. Dia raja yang pemaaf, yang jauh dari sifat dendam. Kita nanti bahas Al-Afu. Maka kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini makna Al-Quddus. Maka diartikan Allah Maha Suci dari setiap kekurangan, dari setiap aib, dari setiap keburukan. Ada lagi Al-Biqai. Al-Quddus itu kesucian yang tidak menerima perubahan. Suci yang tidak rubah menjadi kotor. Yang tidak disentuh oleh kekotoran, yang terus-menerus terpuji dengan langgengnya sifat kekudusan tersebut. Jadi Allah itu suci selamanya tidak menjadi kotor. Allah itu sayang selamanya tidak menjadi kejam. Allah itu adil selamanya tidak menjadi zalim. Allah itu pemaaf selamanya, tidak menjadi pendendam. Itu kudus. Suci dengan tidak menerima perubahan. Selamanya begitu. Selamanya tidak akan punya kekurangan, selamanya tidak akan punya aib, selamanya tidak akan punya keburukan. Ini Al-Quddus. Di surah Al-Baqarah ayat ke-30 kita temukan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Meskipun tidak sedikit yang menyamakan antara tasbih dan takdis. Ya, meskipun tidak sedikit yang menyamakan antara tasbih dan takdis. Tapi ada yang membedakan, karena dengan bahasa wa nahnu nusabbihu, dan kami bertasbih, wa nuqaddisu laka, dan kami mentakdiskan. Jadi ada tasbih, ada takdis, ada sabbaha, ada qaddasa. Sebagian ulama yang membedakan bahwa kalau tasbih itu pensucian dengan perkataan, dengan perbuatan, itu tasbih. Kalau dengan hati itu takdis. Ya, jadi ada ulama yang membedakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Jadi kalau tasbih itu mensucikan Allah dengan ucapan dan perbuatan. Kalau takdis mensucikan Allah dengan hati. Ya. Pernah dengar Baitul Maqdis? Ya. Apa Baitul Maqdis? Tempat yang suci. Al-Aqsa itu disebut Baitul Maqdis. Kalau malaikat Jibril disebut apa? Ruhul Qudus. Ya. Al-Aqsa disebut Baitul Maqdis. Malaikat Jibril disebut Ruhul Qudus. Akar kata yang sama. Al-Quddus. Taqdis. Karena memang Baitul Maqdis ini, siapapun yang datang ke sana, li'annahu makan yaratahhar fihi minadz-dzunub, tempat yang bisa mensucikan dari dosa-dosa. Maka disebut dengan Baitul Maqdis, kesucian. Sumia Jibril Ruhul Qudus. Jibril disebut dengan panggilan Ruhul Qudus li'annahu tahirun min kulli aibin, karena malaikat Jibril bersih dari setiap aib. Jadi tidak ada aib. Malaikat Jibril tidak mungkin korupsi gitu. Malaikat Jibril tidak mungkin memotong sebagian wahyu. Ini mah yang dikasihkan. Ya, maka Jibril dikenal dengan Ruhul Qudus. Baitul Maqdis, Ruhul Qudus. Ada lagi surga disebut Hatiratul Qudsi. Kenapa? Karena di surga bersih dari bencana-bencana dunia. Di surga mah geus moal deui riweuh. Di surga mah moal aya bencana, di surga mah moal aya kasusah. Maka disebut Hatiratul Qudsi. Ya. Akar katanya Al-Qudsi. Taqdis, Maqdis, ya. Bapak sekalian, ini sebagian makna dari Al-Quddus. Sekarang kita masuk. Apa buah dari orang yang mengamalkan Al-Quddus? Ya. Jadi kalau astralnya baca ya Quddus gitu. Kalau di dalam doa Rasul ada Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Quddusun, ya. Fu'ulun, isim fa'il mubalaghah, wajan fu'ul. Quddusun. Samratu ta'aruf ala hadzal ism. Buah ketika kita mengenal nama ini, nama Al-Quddus. Yang pertama at-ta'zim wal ijlal wa tathhir min kulli haramin wa makruhin wa syubhatin wa fadli mubahin syagilin an maulaka. Orang yang memahami Al-Quddus
maka harus bisa mengagungkan, membesarkan, membersihkan dari setiap yang haram, makruh, syubhat, dari mubah yang berlebihan yang memalingkan atau menyibukkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quddus melahirkan jiwa yang mau mengagungkan Allah, membesarkan Allah, membersihkan diri dari perkara yang haram. Seperti menyekutukan Allah, hukumnya haram. Allah punya anak, Allah jumlahnya lebih dari satu. Karena kita temukan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quddus nanti akan mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Termasuk Allah punya anak, Allah punya ayah, itu tidak. Ya. Lalu dari perkara yang makruh, dari perkara yang syubhat, termasuk dari perkara yang mubah tapi terlalu berlebih-lebihan. Makan itu boleh tapi terlalu berlebihan jadi tidak baik. Main itu boleh tapi upami berlebih-lebihan jadi tidak baik. Ya. Berikutnya Bapak sekalian, di antara buah yang berikutnya adalah mensucikan kehendak dan pengetahuan serta pikiran kita. Jadi karena Allah itu Al-Quddus, maka kita belajar untuk mensucikan ilmu kita, mensucikan kehendak kita. Sehingga orientasi kita bukan lagi orientasi duniawi. Kehendaknya suci, tidak hanya sibuk dengan duniawi, tapi orientasi utamanya adalah ukhra. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi orientasi utamanya akhirat, tapi jangan melupakan dunia, karena dunia itu alat untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Dunia itu bukan menjadi tujuan yang dia kehendaki, tapi dunia itu menjadi alat untuk mencapai keinginan dia, yaitu abadi di akhirat. Kedahna gitu. Ya, insyaallah nu dia mantas gitu. Ya doana ge Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Gak apa-apa Pak, ya saya hanya sebatas kajian keilmuan saja. Hari amal masing-masing. Saya sering mengatakan ilmu dengan amal hal yang berbeda. Bapak tahu belum tentu ngamalkan. Saya menyampaikan belum tentu juga saya bisa mengamalkan. Ya, tapi kita duduk mendengarkan karena berharap ada taufik yang memudahkan kita untuk bisa beramal dengan ilmu. Karena memang kita tidak bisa beramal kalau tidak tahu. Ya, kita tidak akan bisa beramal kalau tidak tahu. Kalaupun kita beramal jadi sesat. Karena syarat untuk amal ilmu. Shawab benar. Benar itu sesuai dengan ketentuan. Kita bisa melakukan kalau kita tahu ketentuannya. Tapi imot, yang tahu, yang paham belum tentu mengamalkan. Oke, Bapak tak ngomong, nah Ustad, ulah ngomong Ustad, ada Ustad majalma. Ya. Tapi jangan sampai kita jadi tidak dapat ilmunya karena kita tidak menyukai orang tersebut. Kalau kita tidak menyukai, niscaya kita tidak akan dapat ilmunya. Biarkan urusan amal dia, urusan dia dengan Allah. Tapi sayang ilmunya kalau tidak kita dapatkan. Maka kalau kita mau mendapatkan ilmu, tanamkan cinta di dalam hati kita kepada ilmunya, kepada orang. Dan minta sama Allah, ya Rob, jangan kau bukakan aib guru-guru saya. Karena biasanya kalau sudah tahu aibnya, kita jadi kurang hormat.
Halo, laras teh? Oh, sih, ngahuntu we. Kan begitu gitu. Padahal sekali lagi kita tidak akan ditanya urusan ustaz, tapi kita jadi rugi gara-gara tidak suka kita tidak mau ngaji. Padahal kita akui dia orang berilmu. Urusan kita dengan dia ilmunya yang Allah titipkan. Sedangkan urusan amal dia bukan urusan kita. Benar enggak? Biasanya Pak, kalau meninggali pas orang yang tidak baik, padahal ilmu saya biasanya sok tambah resep, tambah kehel. Jadi luar biasa ya, bagaimana orang-orang dulu sampai mengatakan, ya Allah, tutupi aib guru saya di hadapan saya. Ya, sekali lagi Pak, kita butuh ilmunya. Urusan amal dia, urusan dia. Sabodo. Jadi Al-Quddus ini nanti mensucikan kita kehendak, orientasi, sehingga orientasinya bukan semata-mata orientasi dunia. Punten Bapak sadayana, tong sagala kudu diukur ku dunia. Wani piro? 50.000. Nauzubillahi min dzalik. Ayo, yang kita pikirkan itu bagaimana kemaslahatan yang kelak akan membawa umat kepada kebahagiaan kelak di akhirat. Jangan berpikir egois, dan kita harusnya jadi raja. Pengamalan Al-Malik itu kemarin diantaranya kita memiliki ideologi, kita memiliki keadilan yang tidak dicampur dengan apapun, yang tidak dikalahkan oleh apapun. Kalau memang dia orang jelek, jelek. Meskipun dia ngasih. Kalau memang dia orang baik, baik. Meskipun dia tidak ngasih apa-apa. Jangan sampai kita menjadi hamba orang jelek karena dia ngasih kepada kita. Berarti gagal tuh kajian Al-Maliknya. Halo? Bade, gitu kan ya, wani piro? Sahawai nu datang. Nauzubillah. Ya? Bagaimana mungkin hadir kebaikan kalau masyarakatnya masih seperti itu? Ya, padahal kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di Kudus ini orientasi bukan itu. Orientasi kita bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan, akal kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, yang kedua. Jadi Kudus mensucikan kehendak, mensucikan orientasi. Tidak semata orientasi dunia. Tapi harus diingat dengan Al-Qasas tadi, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan cari dunia, melupakan akhirat. Ayo tenuk itu. Yang dunia poho akhirat. Lain di dia, lain. Dina sinetron. Kehendaknya menghindari syahwat, menghindari nafsu, menghindari amarah, menghindari ketamakan. Jadi kehendaknya betul-betul bersih, berharap ridho Allah Subhanahu. Ini ada hubungannya Pak ya dengan yang kemarin Al-Malik itu. Bagaimana Imam Al-Ghazali menjadikan kita ini jadi malik yang sesungguhnya ya di dunia ya, dan malik yang sesungguhnya di dunia adalah ketika hati mampu mengendalikan tentaranya, dan tentara inilah nanti yang akan menggerakkan masyarakatnya. Rajanya hati, tentaranya nafsu, amarah, syahwat, itu tentaranya. Anggota masyarakatnya tangan, mata, kaki, itu anggotanya. Maka lamun diemut Bapak Sadayana, kira-kira hari ini yang menggerakkan mata kita seserna hati atau syahwat? Halo?
Begitu. Berarti kita belum menjadi raja yang sesungguhnya karena kita masih dikuasai oleh nafsu. Jadi yang mengendalikan kita itu nafsu. Padahal wajar ya kalau Rasulullah mengatakan al-mujahid man jahada nafsah. Mujahid itu orang yang memerangi nafsu. Ya, ketika perang pulang dari peperangan, raja'na min jihadis shagir ila jihadil akbar. Ya, ila jihadil asghar min jihadil akbar. Begitu. Baik, ya, sehingga orientasinya akhirat, kehendaknya apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La matluba illallah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik Bapak sekalian. Berikutnya nih saya bikin tulisan. Al-Quddus ini identik dengan kesempurnaan, kebersihan. Ada 3 nih berkenaan dengan Quddus ini. Benar, lalu indah. Berikutnya ada baik. Jadi Quddus ini mengandung 3 hal. Kebenaran, keindahan, kebaikan. Ini Quddus. Kebenaran yang jauh dari kebohongan, keindahan yang jauh dari kekotoran, kebaikan yang jauh dari keburukan. Sehingga kalau orang mengamalkan Al-Quddus, nanti akan menghantarkan jadi orang dengan kebenarannya jadi ilmuwan, maka dia fanatik ilmu, bukan lagi fanatik mazhabnya, bukan lagi fanatik golongannya, tapi fanatiknya fanatik ilmu. Siapapun yang berbicara keilmuan, dia haus dengan ilmunya. Sepakat diambil, tidak sepakat tidak usah dicaci maki. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quddus, dia nanti akan jadi ilmuwan. Tapi ilmuwan yang memiliki orientasi lurus dengan ilmunya itu dimulai dari Iqra bismi rabbika, diakhiri dengan wasjud waqtarib. Ayat tuh, ilmu anu jadi ngajauhkeun ti Allah. Ayat tuh, ilmu lain jadi hamba Allah, malah jadi menuhankan ilmu. Maka subhanallah ya, kalau kita baca Al-Alaq surah ayat yang pertama turun Iqra. Tapi ku Allah dibatasi Iqra bismi rabbika. Tong baca itu para rugu, tapi hadirkan Allah di saat membaca. Maka lamun maca, belajar, bari ngahadirkan Allah, nanti akhirnya Pak wasjud, dia akan sujud. Waqtarib, dia akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Maka hanya dengan 1 ayat dia bisa masuk Islam. Ya, dia membaca melahirkan semakin kuat keimanan. Kita temukan at-tafakkur sa'atan khairun min sittina ibadatan. Tafakkur 1 saat ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Gitu. Quddus ini memiliki keindahan. Maka selain dia jadi ilmuwan, dia pun jadi seniman. Kebayang Pak, kalau tidak ada jiwa seni, ya bangunan masjid jangan rekomah. Halo? Ini kan ada nilai seni. Mimbar jadi kelihatan indah. Benar enggak? Jadi untuk kaku. Orang yang Al-Quddus nanti akan melahirkan jiwa yang seniman. Apa bahasanya?
Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi terarah. Lalu yang ketiga, nilai kebaikan, menjadi seorang yang budiman. Dia orang ilmuwan, seniman, budiman. Hal orang yang menerapkan, mengamalkan Al-Qudus. Jadi menghadirkan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam ilmunya, dalam seninya, dalam kebaikan. Dalam ilmunya melahirkan kekuasaan Allah. Jadi ilmunya menghadirkan kekuasaan. Seninya pun menghadirkan Allah. Lalu yang ketiga, akhlaknya, budinya, itu pun menghadirkan Allah. Karena punten Bapak, ada orang baik tapi tidak hadir Allah. Sok gara aya nama bakal loba orang baik karena bukan karena Allah tapi karena oleh. Halo? Aya nama jadi loba nu barager geura. Sareuri gitu. Darongkapnya silaturahim alhamdulillah. Begitu. Dia baik tapi belum tentu karena Allah. Jadi Al-Qudus ini ilmunya menghadirkan Allah, seninya tidak liar tapi menghadirkan Allah, akhlaknya pun kokoh karena yang diinginkan bukan simpati manusia tetapi mengharapkan ridhonya Allah dari akhlak. Punten Pak, kalau Bapak baca salam, kalau Bapak membantu teman, kalau Bapak menengok orang sakit, itu tidak semata-mata akhlak, tapi itu bagian dari ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tong dianggap taqarrub teh ngan salat di masjid, zikir, tilawah, tidak. Ada hamba Allah yang sakit kita tengok, itu taqarrub. Ada hamba Allah yang kelaparan kita bantu, itu bentuk taqarrub karena Allah suruh kita untuk hadir membantu mereka. Ada hamba Allah yang meninggal lalu kita hadir menyolatkan, menghantarkan jenazah, itu bentuk taqarrub karena Rasulullah menyuruh kita, bahkan memberi motivasi. Menyolatkan dapat 1 qirat, sholat dan menghantarkan dapat 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Begitu. Besar pahalanya. Maka lamun takjiah tong asal datang. Wudu ti imah. Lamun tersempat sholat berjamaah, buru-buru sholat. Itu yang dibutuhkan oleh mayat. Ya. Keluarga cepat urus. Mandian, bungkus, simpen di tempat lega, hadapkan ke kiblat. Kalau ada yang takjiah, arahkan biar dia mendoakan. Lain ngobrol jeung urang. Urang mah masih kena hirup, masih bisa nambah amal. Dia yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang diharapkan oleh dia. Dan Rasulullah mencontohkan sholat jenazah. Ya, aya teh lamun takjiah nganengok hungkul we datang ke keluarga balik deui we. Aya nu kitu. Lain di dia lain. Lainnya. Pelajaran yang berikutnya Bapak sekalian, tathhirur ruh wal badan anil iltifat ila ladzatil jasmaniyah wa tahsilul ulum an-nafi'ah wal akhlaq al-hamidiyah. Orang yang mengamalkan Al-Qudus ini orang yang membersihkan, yang mensucikan ruh dan badannya. Dia tidak hanya berpikir kelezatan hissiyah, kelezatan badan. Kalau makan itu enak nggak? Enak ya. Nah, jadi yang mengamalkan Al-Qudus, dia tidak hanya sibuk kumaha bisa warad, tapi bagaimana bisa warad teh ruh, hati.
sebagaimana jasad kita butuh makan, maka hati pun butuh makan. Dan makanan ruh itu zikir, tilawah. Akal pun butuh makan, ilmu, tadabbur. Lamun gaduh artos rata-ratana diangge kebutuhan naon? Badan, pikir, hati. Halo? Perut. Apa kebutuhan ruh? Wakaf, sedekah. Gitu. Lamun kebutuhan badan, ngabaso. Naon deui? Ngopi. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quddus bagaimana memalingkan kelezatan-kelezatan dunia menjadi kelezatan ukhrawi. Bagaimana memalingkan kelezatan jasmani menjadi kelezatan ruhi. Kalau orang yang sudah Allah tanamkan cinta, Allah tanamkan kesenangan beribadah, punten Pak, dia bisa jadi sama seperti orang sakau kalau dia tidak beribadah, sebagaimana orang yang terbiasa ketergantungan dengan obat. Jadi yang bagian ketiga, tathhirur ruh wal badan. Bagaimana orientasi kehendak, sebagaimana di pelajaran yang pertama, bahwa orientasinya ukhrawi, orientasi keabadian. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian Allah melapangkan hati kita, beri ilmu yang manfaat dan disertai taufiknya, sehingga kita betul-betul dibimbing. Jangan sampai seluruh orientasi kita itu hanya orientasi dunia. Jangan sampai puncak dari ilmu kita itu hanya untuk mendapatkan dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Itu doa Rasulullah. Yang sampai dunia ini menjadi puncak keinginan dan puncak keilmuan kita. Jadi ilmu kita bukan untuk orientasi dunia. Hakikat ilmu itu agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana merubah orientasi yang tadinya jismiyah, ya, jasadiyah menjadi ruhiyah. Rata-rata penyakit badan itu, penyakit jasad itu paling besar karena pengaruh sakitnya ruh. Lamun ngobrol sareng dokter, asam lambung naik, lolobana lain tina makanan. Pikiran nunggus asup kana hate, karena hate itu nanti yang memutuskan. Maka bahasa Allah itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Padahal orang hari ini memahami teh akal atau hati? Halo? Alat untuk memahami akal atau hati? Kan sekarang mah akal, tapi bahasa Allah kumaha? Lahum qulubun. Mereka memiliki hati la yafqahuna biha. Tapi hati yang tidak menjadikan mereka paham. Memang yang interaksi dengan benda akal, tapi tetap yang akan menentukan kayak gini. Saya tahu ini air bisa menyegarkan, tapi yang membuat saya minum tidak minum itu bukan tahu saya, hati yang menggerakkan. Jadi ada masdar qarib, ada masdar ba'id, ada sumber dekat. Sumber dekat akal, tapi sumber jauh yang menggerakkan hakikatnya di laras. Yang menggerakkan kita teh akal atau hati? Hati. Apal teu ngaji teh alus, apa? Geuning teu ngaji. Hatena embungeun da teu niat. Apal teu sedekah teh alus, apal? Perlu dan urang bakal paeh, nah teu sedekah dan memang teu niat hatena. Jadi yang menggerakkan sedekah itu gitu.
Maka bagaimana Al-Quddus ini bukan hanya orientasi jasad kita jadi besar, kenyang, lezat, tapi hati pun bagaimana jadi sehat dan lezat dengan makanan. Ada infak, sodako, zikir, sholat. Bapak hari sholat enak atau kepaksa? Nyebut kepaksa satu ikhlas. Hari nyebut enak lila teuing mah kesel. Begitu ya. Nah ini Bapak sekalian. Wa tahsilul ilmu nafi'ah, dan menghasilkan ilmu-ilmu yang nafi'ah, ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat itu ilmu yang dipakai, bukan ilmu yang dibicarakan. Ilmu yang amaliyah, sebagaimana amal yang ilmiah. Amal orang dibangun ilmu, ilmu kita membangun amal. Tong pa aing-aing. Ilmu kamana, amal kamana. Aya teh di dia lamun bade salat, ayo lempeng gandeng heula aya di mana? Istawu sufufakum. Contohnya kan cek ilmuna istawu, luruskan. Dan Allah menyukai di antara saat-saat dikabulkan itu di saat kita bertemu kaki kita dengan kaki saudara kita di waktu sholat. Begitu ya. Wal akhlak al hamidiyah, melahirkan akhlak yang terpuji. Dan Bapak sekalian, kunci dari bersih hati, ilmu manfaat, akhlak terpuji, dua, mengenal kebenaran dan kebaikan. Maka saya tadi istilah Al-Quddus ini mengandung 3 makna. Ada makna kebaikan, ada makna keindahan, ada makna kebenaran. Gitu ya. Makna kebenaran, makna keindahan, makna kebenaran. Dakwah itu butuh seni tidak? Halo? Dakwah itu butuh seni enggak? Butuh. Cara ngobrol, cara menyampaikan. Banyak orang yang ilmunya bagus tapi tidak bisa diterima di masyarakat karena metodenya salah menyampaikan. Karena naon geus digebung masyarakatna. Salah sih ya, bid'ah dolalah finnar, itu tidak datang deui. Meskipun memang ilmu itu harus sampai. Tapi tahapan-tahapan bagaimana membuat mereka nyaman, membuat mereka senang. Karena upamita senang, nyaman, seperti kerbau anu tos di tuh coba. Karena dia sudah senang, nyaman, kebudak letik bari itu pakai baju ge jalan we gitu. Sok lamun orang nacan akrab jeung kerbau, apa yang terjadi? Tuh bro, begitu. Maka luar biasa. Kita ingin selain kita menegakkan kebenaran, tapi cara seninya pun disukai sehingga melahirkan keindahan dan melahirkan kekokohan, bukan saling menyalahkan dan akhirnya saling bercerai-berai. Sampai akhirnya apa? Akhlak. Budiman kan? Ilmuwan, seniman, budiman. Ayo budimannya, sanes prima jasa. Budiman. Ya, baik Pak, bisi kasubuhan hatur nuhun aqulu qouli hadza astagfirullah sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.